Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang istilah gonik dipinjol gitu ya. Bagi Anda yang minjol, mungkin Anda ini pernah tahu apa itu gonik atau Anda tidak pernah tahu sama sekali gonik itu apa. Nah, di sini akan saya jelaskan ya, karena ini sangat penting sekali di tahun 2024 agar Anda bisa melindungi diri Anda. Oke. Nah, jadi gonik itu merupakan singkatan dari Gojeknik ya, atau bahasa awamnya merubah nomor NIK pada KTP kita ya, dengan tujuan untuk mengelabui sistem verifikasi di pinjol ya. Sistem NIK KTP di pinjol tersebut kita kelabui dengan cara gonik tersebut. Ya, nah gonik ini sudah terkenal di tahun 2019-an. Awal-awal ada pinjol, gonik ini rame ya 2019, 2020 gitu ya. Nah, orang-orang yang Gojeknik ini akan mengubah NIK KTP-nya menggunakan aplikasi desain grafis seperti Canva, lalu Paint pada komputer, Corel Draw, Photoshop dan lain-lain. Ya. Jadi mereka foto dulu KTP-nya lalu dimasukkan ke aplikasi pengedit gambar tersebut. Lalu diacak-acak tuh ya nomornya gitu kan. Ada yang belakangnya saja yang diubah, ada yang depannya diubah gitu. Macam-macam pokoknya. Nah, saya di sini di awal tahun ini mendapatkan iklan jasa gonik tersebut. Ya, mari kita baca sebentar. Kita lihat sebentar iklannya. Nah, ini dia ya. Jadi akun pinjol IDN 123 ya mengiklankan jasa tersebut. Mari kita baca. Promo awal tahun. Gonik atau Gojeknik 500.000, potensi cair 2 sampai 17 juta ya. Jadi ngedit nik saja itu ya itu 500.000 dan potensinya cair 2 sampai 17 juta. Oke, selanjutnya Gestun fee-nya hanya 0,10% termurah. Waduh, ya lalu data palsu, slip gaji, KTP, NPWP untuk kebutuhan pinjol 200.000 sampai 700.000 per datanya. Dan di sini ada transferan gitu ya dari pinjol-pinjolnya gitu. Waduh. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisa Bang mengubah NIK KTP kita lalu kita minjol lagi dan cair gitu ya? Jawabannya sayang sekali tidak bisa ya, tidak bisa. Mau Anda utak-atik NIK KTP Anda pakai jasa ini atau edit sendiri, itu tidak akan mungkin bisa. Oke, karena kalau bisa orang yang mengiklankan ini sudah kaya raya, nggak perlu buka jasa-jasa tersebut ya, tinggal gonik sendiri ya, Gojeknik sendiri, edit sendiri, minjol sendiri lalu cair ya. Ngapain koar-koar bahkan sampai iklan seperti ini ya. Prinsip kekayaan itu seperti ini kalau menurut saya ya. Tidak ada seorang pun yang akan memberitahukan Anda bagaimana dia bisa menjadi kaya raya. Ya, kalau semua orang itu baik, maka tidak ada kemiskinan. Ya, coba Anda lihat orang kaya di daerah Anda. Ada berapa? Ya, apa mau ngajak Anda menjadi kaya? Apa mau memberitahukan rahasianya bagaimana cara dia jadi kaya? Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau gonik itu memang bisa, ngapain buka jasanya? Ya capek-capek 500.000, 700.000, minjol aja sendiri. Satu aplikasinya 2 juta, satu aplikasinya 3 juta. Nah, dari situ sudah kelihatan ya bohongnya ya. Situ kita harus cermat di tahun 2024 ini. Nah, balik lagi ke gonik ya, Gojeknik. Secara resmi, Anda mau mengubah nik itu tidak akan diperbolehkan oleh Dukcapil. Ya, nggak boleh oleh Dukcapil Anda itu mengubah nik seenaknya ya. Bahkan kalau misalkan bisa gonik, maka seharusnya karyawan Dukcapil lah yang harusnya sudah jadi kaya raya. Ya, karena mereka bisa seenaknya gonik. Ya, gonik KTP-nya dipinjol tanpa perlu pusing mikirin tagihan. Gitu kan. Ah, hari ini gonik 10 KTP gitu kan dapat 10 juta gitu kan. Satu karyawan Dukcapil bikin 10 KTP palsu setiap harinya, satu pinjol 1 juta, 2 juta ya, sehari bisa dapat 10 juta. Sebulan 300 juta. Tidak perlu korupsi uang negara kalau kayak gitu. Tidak perlu korupsi uang APBN, APBD ya.
kita korupsi saja uang pinjol ya sebulannya 300 juta. Apa nggak enak itu? Ya kan? Nah, maka dari itu ngubah nik itu sangat susah sekali. Tidak bisa ya. Jadi iklan-iklan seperti ini itu bohong gitu ya. Dan juga sebenarnya gonik atau edit nik itu sebenarnya melanggar hukum. Ya, itu termasuk kepada pemalsuan dokumen negara. KTP itu kan dokumen negara. Nah, itu melanggar hukum. Bisa kita lihat di sini. Nih ya, saya sudah googling pemalsuan dokumen negara. Di sini ada artikel dari Privy ID yang biasanya ada di pinjol itu ya. Di sini artikelnya bertuliskan pasal 263 KUHP secara umum mengatur dan menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja mengubah surat atau pemalsuan dokumen lainnya dengan maksud untuk menipu orang lain akan diancam pidana penjara maksimal 6 tahun gitu. Ya itu 6 tahun. Ya, ada lagi nggak nih? Berapa hukuman pemalsuan data? Pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 6 miliar. Ya, kalau Anda menemukan gonik, jasa pemalsuan data, jasa bikin slip gaji, KTP, NPWP palsu gitu kan, itu jangan dipercaya ya. Ya nih bisa buat pinjol lagi nih, aduh jangan dipercaya. Ya, itu pemalsuan. Itu penipuan. Ya, mereka anggap Anda itu orang bodoh. Nah, itu penghinaan ya. Sudah mah penipuan, dia juga menghina Anda ya, penghinaan. Mereka anggap Anda itu bodoh. Gitu. Oke. Jangan ya. Makanya di 2024 ini langkah yang paling benar adalah galbay ya. Jangan nyentuh pinjol lagi. Oke. Jasa tersebut. Mari kita baca. Promo awal tahun. Gonik atau Gojeknik 500.000, potensi cair 2 sampai 17 juta ya. Jadi ngedit nik saja itu ya itu 500.000 dan potensinya cair 2 sampai 17 juta. Oke, selanjutnya Gestun fee-nya hanya 0,10% termurah. Waduh. Ya, lalu data palsu, slip gaji, KTP, NPWP untuk kebutuhan pinjol 200.000 sampai 700.000 per datanya. Dan di sini ada transferan gitu ya dari pinjol-pinjolnya gitu. Waduh. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisa Bang mengubah nik KTP kita lalu kita minjol lagi dan cair gitu ya? Jawabannya sayang sekali tidak bisa ya, tidak bisa. Mau Anda utak-atik nik KTP Anda pakai jasa ini atau edit sendiri, itu tidak akan mungkin bisa. Oke, karena kalau bisa orang yang mengiklankan ini sudah kaya raya, nggak perlu buka jasa-jasa tersebut ya, tinggal gonik sendiri ya, Gojeknik sendiri, edit sendiri, minjol sendiri lalu cair ya. Ngapain koar-koar bahkan sampai iklan seperti ini ya.